Selamat sore semuanya, halo Jos People. Kembali lagi berjumpa dengan Astrid di sore hari ini. Di tanggal 3 Desember 2021 berjumpa kembali. Kali ini kita bersama owner Regar Sport, Om Jum, di program Afternoon Tea yang akan membahas segala sesuatu mengenai dengan Regar Sport dan juga proses bisnisnya. Nah, kita sambut Om Jum di samping saya tentunya. Selamat sore Om. Selamat sore. Nah. Selamat sore Om dan Tante semuanya. Salam Jos People. Salam Jos People. Menarik sekali ya Om, sore hari ini bisa di luar seperti ini ngobrol-ngobrol santai Om. Iya memang seharusnya memang kayak gini ya. Iya. Jadi setahun ini kayaknya memang tegang banget. Tegang sekali Om, betul. Sistem memang berpacu cepat, jaringan juga dipacu cepat, bahkan banyak tante dan om-om ini bilang kayak anak kehilangan induk, katanya sampai seperti itu ya. Apa benar kayak gitu? Iya. Afternoon Tea akan menjadi program. Dulu ada Cafe Morning, Betul. tapi nanti kita next di Afternoon Tea untuk bersama Om dan Tante semua di seluruh jaringan agen dan brands, agen, reseller. Kita akan kawal bareng, apapun pertanyaannya akan kita jawab. Iya, terima kasih juga atas kehadiran meluangkan waktu ya Om ya. Harus meluangkan nggak waktu. meluangkan waktu. Iya. Tapi memang saya ada untuk mereka. Betul sekali. Itu, Bukan diluangkan iya. waktunya ya. Tapi itu adalah sesuatu hal yang mungkin cukup melegakan bagi jaringan Om. Oke. Kedatangan Om Jum tuh selalu seperti ibaratnya seperti apa ya? Hujan di tengah hari bolong. Bukan kayak promak hujan. tapi ya. Oh iya. Adanya kalau pas Iya. embung gitu janganlah gitu. Jangan. Oke. Kita mulai saja Om. Apa sih yang dinamakan brands ini sebenarnya dan untuk apa sebenarnya ada sistem brands di Regar Sport? Oke, jadi ini juga jarang saya buka ya perkataannya. Tapi kita harus ngomong jujur dulu. Sebenarnya brands itu adalah kegagalan sistem. Kegagalan. Kegagalan sistem di mana? Sistem konfigurasi kita dari awal. Jadi 2014 marketing kita bangun di internal management. 2015 mulai di open agen. Maka kita menargetkan 5.000. 5.000 agen. Iya. Yang terdaftar sampai yang paling besar di 2016 kalau nggak salah 2017 ya. Itu baru sekitar hampir 1.000 ya, hampir 1.000 agen. 5.000 belum komplit, tapi secara penghasilan grade tertingginya di atas 100 juta, grade yang paling bawah belum ngeslot. Nol berarti ya Om. Maka kemungkinan kan kita nggak bisa memenuhi 5.000 orang ini. Nah, mau nggak mau yang terjadi harus membangun sistem di atas agen. Betul ya? Ya. Nah, dari siapa? Ya dari orang yang kita seleksi diri yang sudah mendaftar agen. Dari 1.000, kemudian kita susutkan dan Om dan Tante semua juga semua mengikuti ini. Ya. Nggak ada yang salah mengikuti. 1.000 kita turunkan dari 750, 500 sampai akhirnya 250 agen yang terdaftar per tanggal 1 Januari 2020 kemarin. Nah, itulah yang kemudian kita sebut namanya idle brands atau brands yang masih menunggu kepastian lolos apa tidak. Nah, brand ini kemudian baru kita definitifkan per 1 Juli kemarin, yang nanti endingnya ada di 30 Juni 2021. Jadi brand itu apa? Sebenarnya kegagalan sistem. Kegagalan sistem dari mana? Ya dari manajemen sendiri yang tidak bisa membangun konfigurasi, dan Om dan Tante semua juga kegagal gitu loh. Kenapa kok nggak dari dulu gitu loh? Harusnya running cepet-cepetan ya Om. Tapi alhamdulillahnya ya dari kegagalan sistem ini kita alhamdulillah bisa membangun sistem di atas agen yang hari ini disebut brands, yang sebenarnya kita hanya menarget 50. Tapi misalkan lolos dari 50 gimana? Alhamdulillah. Lebih banyak orang yang sukses. Jadi minimalnya 50. Tapi masa nggak ada sih yang sampai 50? Kan banyak dari teman-teman kita, Om dan Tante semua fighter semua. Masa nggak ada yang lolos gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi minimalnya ada di 50 orang brands yang akan insya Allah kita running di 2021 Juni ya. Kemarin kan saya juga sempat kayak sedikit ngobrol-ngobrol dengan beberapa idol brands.
semangat yang naik turun gitu Om, untuk menyongsong ke brand gitu. Hal-hal seperti itu kan harusnya tidak terjadi apabila kita kayak mengerucutkan niat kembali gitu Om. Jadi sebenarnya sama, Iya. kita kan udah ngomong ya, Tiger Spot ini ada 5 suku guru. Iya. Basis awalnya adalah keyakinan, Keyakinan. mimpi atau Iya. motivasi, paham, inisiatif, strategi. Nah, seharusnya om dan tante ini yang lolos brand itu harus sudah sampai level Strategi. nggak boleh lagi tanya Keyakinan. nggak boleh lagi tanya mimpi, karena sudah harusnya di Step strategi. terakhir ya Om. Nah, kebanyakan karena gagal atau bingung menjalankan strategi, Ya. itulah yang kemudian menyusutkan keyakinan. Kok rasanya jadi berat ya? Kok rasanya jadi membingungkan ya? Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah. Ya, yang berubah adalah seharusnya memang lolos brand itu harus bermain strategi. Bisakah lolos brand tanpa berstrategi? Nggak ada, nggak bisa. Nah, cuma yang kita harus catat ya, saya juga harus menjelaskan satu hal. Sebenarnya jadi brands ini itu semacam tuntutan ke om dan tante jaringan ini, atau sebenarnya itu bukan tuntutan, Iya. tapi sebuah penghargaan. Kalau saya bilang penghargaannya, dan berarti lebih banyak bisa merekrut orang di dalam manajemen mereka ya. Mensukseskan banyak orang. Nah, yang harus diketahui bahwa ternyata di brand ini sebenarnya bukan dianggap sebagai tuntutan, bukan syarat yang membunuh, itu enggak. Tapi ini sebuah penghargaan karena kalau lolos brand, artinya prototipe bisnis mereka itu bukan lagi sebagai prototipe, itu sudah real bisnis. Gak usah bayangin saya mau bangun toko kelontong, saya mau bangun rumah makan, saya enggak. Dengan ikut ini aja sudah dipastikan punya real bisnis, ada manajemennya, ada sistemnya, ada report keuangannya, ada struktur jaringannya, semua ada. Makanya perlu, mungkin hari ini kalau saya bilang hanya tentang bukan menumbuhkan keyakinan lagi ya, tapi bagaimana membangun atau merubah mindset yang kemarin mungkin ketika menghadapi strategi ini susah, ya hari ini harus dengan mindset yang benar. Sore ini kita pastikan bahwa om dan tante tidak perlu goyang lagi. Iya. Satu hal saja, brands ini adalah penghargaan, apresiasi dari mereka yang sudah lama gabung dengan kita. Per 1 Januari dinyatakan sebagai idol brand, ya brand ini hanya untuk mereka. Lah, bisakah agen naik brand kalau itu bukan idol brands? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Jadi Karena brand ini kesempatannya memang terbatas sekali betul. terbatas, dan mereka yang sudah harus tercatat lama dulu mensupport Regar Spot sekian tahun. Nah, terus reseller gimana? Kan nggak adil. Oh, adil. Ya. Karena dari mereka lah Anda juga ada. Ya. Gitu. Tapi terus masalahnya yang dianggap ketidakadilan itu apakah harus statusnya atau penghasilannya? Harusnya yang sekarang itu beberapa tuh menyatakan ada penghasilan yang tidak sama kayak gitu. Seharusnya kalau sama-sama statusnya penghasilannya terbuka sama kan? Iya sama. Bedanya reseller yang naik ke agen dengan idol brands, agen nanti sama brand itu kalau sama-sama prosesnya yang penting terbuka, kesempatannya sama. Sama ya. Untuk menghasilkan 200 juta per bulan, brand itu butuh 10.000 slot per bulan. Nah, di agen juga sama. Yang penting terbuka range penghasilan, Ya. bukan jangan permasalahkan status. Ya. Loh Pak, kalau saya jadi agen, terus saya bisa penghasilan 200 juta, berarti brand saya lebih dong. Iya, Karena dia yang diakomodir juga tentunya lebih banyak. Ya, betul. Agennya kan nggak bukan hanya dia. Ya. Tapi sekarang yang dipermasalahkan kan yang penting kan bisa 200 juta. Iya. Kesempatan untuk membentuk 200 jutanya itu yang menjadi target kita, dan diupayakannya itu dengan tenaga yang sama seharusnya ya. Seperti itu. Artinya hari ini itu yang penting bagi kita punya kesempatan untuk membuka range penghasilan masing-masing. Betul. Mau lebih ya fighternya harus lebih. Jadi kalau mau gila-gilaan ya menurut saya pakailah strategi yang sudah disampaikan manajemen. Seperti itu. Oh ya, tadi Om Jum ada membahas tentang sistem ya Om.
kita semua udah tahu bahwa Ambil minum ya, tante ya. silakan. Oh. Karena ini afternoon tea, jadi Oke. memang harus minum teh dulu gitu Om. Silakan. Oke. Nah, itu pergantian mengenai sistem itu tadi Om. Maksudnya di beberapa agen itu terjadi mereka rasa mereka tuh cukup kesulitan untuk bisa memahami sistem yang ada update dan sebagainya. Kalau menurut Om Jum sendiri bagaimana sih? Apakah sistem ini dibuat untuk menyusahkan atau harusnya nih sistemnya harusnya sudah harus bisa menjawab nih gitu? Oke, kita mulai dari launching sistem di 2018. Ya. 2018 apakah sistem dirubah? Iya. Waktu itu dirubah dari sistem input PO manual yang diinput oleh admin kita, Ya. kemudian agen mulai nginput sendiri. Komplain nggak waktu itu jaringan? Komplain karena tambah pekerjaan. Ya. Kan? Ya. Tapi kenyataannya jalan nggak? Jalan. Membantu mereka nggak? Sangat membantu. Bisa nggak kalau mereka tidak input sistem mereka bisa mengembangkan jaringan? Nggak bisa. Karena nggak mungkin manajemen menjadi inputer tunggal. Ya. Betul ya? Dengan berkondisi begitu banyaknya orang. Betul. Jaringan kita. Mau nggak mau semua harus fight. Ya. Oke. Kemudian 2019 ketika sistem dirubah, waktu itu terjadi perubahan besar-besaran di report keuangan. Banyak yang menolak, tapi ujung-ujungnya sekarang coba bisa misahin klaim dan ini uang bukan saya dan ini uang manajemen gimana? Bisa kan? Ini misalkan ini yang harus disetor ke manajemen, terus ini adalah uang saya. Kalau dulu nggak bisa. Kalau sekarang bisa. Bahkan mau diklaim per hari pun boleh, per bulan pun boleh. Ditabung ya boleh. Ditabung juga boleh. Ya. Dan luar biasanya laporan keuangan sudah menyangkut personal masing-masing. Next yang akan kita garapkan adalah laporan keuangan untuk Sambrens, untuk bisa mereka berkarir dulu. Gitu. Oke. Hari ini misalkan ada perubahan sistem lagi. Pada prinsipnya sama. Bagaimana kemudian sistem kita itu memberi kemudahan untuk segalanya. Kalau dirasa di awal sulit dipahami, sulit dijalankan, dikerjakan, ya itulah SPP-nya. SPP dalam kuliah bisnis online di Regarspot itu ya belajar ini gitu loh. Semua perubahan itu membutuhkan proses untuk kita beradaptasi ya. Iya pastilah. Tapi kalau orang yang nggak mau berubah ya pasti dia akan tersingkir. Gitu. Nah, saya hanya ingin memastikan kepada Om dan Tante semua, kalau memang sistem ini merugikan, maka cek dulu, benarkah merugikan. Kalau sistem ini benar-benar bohong, maka cek dulu, apa benar-benar bohong. Nah, saya malah akan berbicara lebih gila. Kalau sistem ini tetap akan saya rubah terus. Iya. Mungkinkah kita akan dalam standar pekerjaan seperti ini? Enggak kan? Secara hasil pasti akan naik kan? Pasti akan. Tapi pertanyaannya, kalau ini saya rubah terus, Om dan Tante siap mengikuti nggak? Harusnya sih siap Om. Lah, mau nggak? Seharusnya mau. Kenapa? Yakin saja bahwa sistem ini semakin diupdate ke atas, itu akan mempermudah. Ya kan? Lah kalau dulu mudah jadi sulit, ya karena seharusnya proses bisnis itu dilakukan semuanya. Ya owner itu ya pegang uangnya, pegang produknya, pegang pelayanannya, pegang usernya, pegang sistemnya kan gitu. Tapi lambat laun kesini yang terjadi semua tinggal report, tinggal laporan sistem ke saya nggak perlu ada di situ pun nggak masalah. Yang penting login, cek poin, udah selesai dong. Hal itu yang dirasakan oleh jaringan itu mungkin terlalu banyak menu gitu. Padahal mereka belum, saya rasa mungkin karena permasalahannya belum dijalankan semua, belum dipelajari semua sedikit demi sedikit, menu by menu kayak gitu Om. Coba cek, ada instrumen namanya alat bantu makro. Ada kemudian kebijakan interval. Dari dua sini aja, yang sudah jalanin siapa? Belum banyak. Padahal kalau dua ini saja dijalanin, kita itu tahu forecast bulan depan aja tahu. Tahun depan tahu nggak? Tahu. Bisa, ya. Padahal ilmu marketing itu mahal nggak? Sangat Om. Mahal banget ya di sistem kita. Cuma belajar datanya aja. Gitu. Iya. Padahal kalau kita ikut seminar bisnis mahal. Itu luar biasa. Udah bayarnya mahal, belum tentu di-apply benar. Betul. Dan kalau misalnya kita ada tambahan, pasti kita disuruh bayar lagi. Tapi kita
seasonnya nambah, bayarannya nambah. Di kita coaching sampai sukses ya. Semuanya bersedia membantu. Sebenarnya kalau mau Ya. jujur, Ya. mungkin om dan tante itu hanya kangen sama saya. Sebenarnya gitu, karena Kayak udah lama gitu. nggak nampil Iya, betul. gitu kan. Mau nggak mau harus buat alasan yang kesannya pokoknya sistemnya berat kalau nggak ownernya sendiri yang nggak jelasin gitu. Anggap saja gitulah gitu. Oke, gitu ya om dan tante. Jadi sekali lagi ini cuma gini ya. Saya percaya bahwa sebenarnya pada dasarnya Regar Sport dari awal sampai nanti pun tetap mudah. Tapi kalau syaratnya memang saya harus lebih dekat lagi, nggak apa-apa lah. Ayo. Tapi yang penting fighter semua. Iya. Semua pejuang. Kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol sih, apakah masih berniat ngelanjutin branch-nya? Saya sempet pancing dengan pertanyaan kayak gitu, frontal gitu. Ada yang jawab nggak? Nggak. Oh, biar saya unrek. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Jadi semua itu masih yakin, Mbak. Cuman mungkin kesulitan untuk mengelola satu manajemen, dua kesulitan untuk merekrut reseller, tiga kesulitan untuk mengelola reseller. Jadi dari manajemennya sendiri belum kuat, terus rekrutmen resellernya mereka juga mengalami kesulitan. Kemudian manajemen resellernya, jadi kayak reseller itu belum termotivasi untuk aktif nge-slot kayak Oke, gitu. saya cek sekarang. Ya. Sebenarnya syarat brand itu ada berapa? Satu reseller, Satu reseller itu 250, 250 reseller, dua dua jumlah slot, jumlah slot 1000. 2000 slot. 2000 slot, ya. 2000 slot atau 1000 slot di P. Ya. Yang ketiga 5 versus Versus 1. satu. Oke, sekarang yang paling penting dari tiga ini apa? Mana yang paling urgent yang harus dilakukan oleh brand? Calon brand, idol brand, itu yang mana? Cari 2000-nya dulu, ngangkat 5 versus 1-nya dulu, atau memenuhkan 250 ribu. 250. Harus diperhatikan. Ya. Ternyata yang paling urgent di awal itu memenuhkan 250 ribu. Kalau nggak percaya, cek berapa brand yang sudah lolos dan adakah itu yang nggak nyampe 250. Nggak ada. Nggak ada, semua 250. Nah, kalau slotnya kurang ada promo nggak? Betul. Oh Om Yosia itu Iya. bagi-bagi promo slot. 5 versusnya ada promo nggak? Bisa, ya. Ada 3 promo. sekarang. Oh. Iya. Ada promo kan? Ada. Tapi yang ini kalau dipromoin siapa yang rugi? Ya brandnya sendiri. Brandnya sendiri. Satu kaki pun dari 250 reseller, satu pun misalkan itu kosong, itu nanti ruginya gila-gilaan. Karena salah satu pembentuk Gila. slot tadi adalah Bukan hanya pembentuk slot. Saya nggak bisa bicara hari ini ya tentang Regar Sport nanti di 2 tahun 3 tahun ke depan. Iya. Tapi yang jelas saya pastikan kalau brands yang hari ini tidak segera memenuhkan 250 reseller, bahkan brands loh ya, bukan idol brands ya. Misalkan ada brands yang tidak aktif resellernya, dia tidak segera memutar untuk pergantian antar waktu, mekanismenya nanti kan ada di Iya. marketing ya. Iya. Itu rugi. Apalagi idol brands-nya, nggak mungkin jadi brands. Tapi masalahnya, next, bisnis ini berdasarkan konfigurasi yang kita bangun hari ini, itu kehebatannya bukan pada titik produknya saja. Ada keistimewaan lagi, ada sesuatu yang lebih gila dari itu. Tapi ya itu, nggak bisa saya share sekarang. Ya biar jadi sebuah PR bersama, biar manajemen juga sedang menyiapkan. Nah, brand juga persiapan apa? Segera selesaikan. 250 kaki mereka. Kemudian Om, berarti kalau misalnya Om tadi bicara seperti itu, 250 reseller pada kondisi yang tidak produktif lah. Seperti itu nggak apa-apa Om? Kalau tidak produktif, Ya. itu nanti beda. Secara strategi ada dua ya. Ya. Strategi yang harus dibangun oleh idol brand hari ini itu namanya strategi kuantitatif. Ya. Nah, bisakah kuantitatif dan kualitatif itu bareng? Bisa. Bisa, tapi nggak akan optimal. Optimal. Contohnya gini, satu ngurusi kuantitas, satu ngurusi kualitas. Ya. Ya nggak bisa. Oh, Secara paruh waktu ini nggak bisa dibagi. Mindset sasarannya pun beda. Maka yang paling bagus adalah selesaikan kuantitas, kemudian baru upgrade ke kualitas. Kalau terjadi reseller tidak aktif, secara kualitas kan kurang. Kurang. Misalkan nggak segera lolos kelas 2 gitu, Iya. kelas 2 reseller. Nah, caranya gimana? Pindahkan ke agen. Di bawahnya dia. Lalu lakukan pergantian antar waktu. Nah, sampai kapan pergantian antar waktu itu? 30 Juni 2021. Brand close itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain.
Jadi yang lolos brand pun hari ini harus mikir pergantian antar waktu. Berarti itu nanti di dalam sistem brands yang sudah jadi pun mereka jaringan di bawah brands itu juga nggak boleh santai-santai ya Om ya? Nggak boleh, artinya sampai tanggal 30 Juni 2021 itu mereka juga harus mati-matian. Kalau yang tidak aktif harus segera pergantian antar waktu ke yang aktif, ganti orang. Terus yang lama ditaruh di agen berikutnya, di bawahnya gitu. Kalau yang belum idle brand, cuma 2, masih kuantitas, masih kualitas. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus segila ini? Kenapa harus semasif ini? Nanti saya sampaikan lah, jangan hari ini. Oke. Berarti ini ada satu Nanti kalau didengar banyak orang gitu kan, rugi sendiri kan kita. Biarkan manajemen biar memproses dulu ya Om ya. Pasti sistem akan berubah. Tapi kita jamin bahwa sistem berubah itu hanya untuk kesuksesan bersama. Karena prinsipnya dari awal sama, teman itu sukses bareng. Satu lagi Om, ini permasalahan yang lumayan banyak juga dipertanyakan soal CS agen ini Om. Belakangan ini CS agen itu lumayan banyak yang keluar terus abis itu masuk lagi ke reseller yang lain. Iya. Oh, nah ini masalahnya gitu. Gimana Om? Kalau CS agen keluar, nggak apa-apa. Tapi kalau CS agen keluar di agennya ini, kemudian daftar di reseller orang lain, itu yang nggak boleh. Wah. Oke ya, harus benar ya. Dan saya katakan, misalkan ini ada CS agen yang di agen ini, kemudian dia keluar, terus di reseller ini dia udah jadi agen, bisa di take down nggak? Bisa. Siapa yang jamin itu? Ownernya langsung. Artinya kalau sampai dia lolos agen pun, bahkan agen peringkat 1 aja, take down aja. Karena teman itu sukses bareng nggak kayak gitu. Ini bukan tentang masalah untung, ini tentang etika, ini tentang kebersamaan. Kamu tuh taunya Regar Sport dari siapa? Kamu mulai kenal uang dengan mudah melalui HP, genre dan lain sebagainya dari siapa? Hargailah itu. Nah, yang saya bisa pastikan sebagai owner, founder, dan teman-teman dari jaringan ini ya itu. Seberapapun hebatnya ketika dia udah lolos agen pun, kalau dia menyalahi konsep ini, ajukan take down. Jujur. Ingat, just people ya. Jujur, original, semangat, sekali lagi. Ya kalau nggak pakai ini, nggak usah di-Regar Sport. Wah langsung nih. Oke ya. Simple ya. Jadi etika itu ternyata adalah sesuatu yang sangat penting sehingga segala sesuatu yang ada di Regar Sport ini ternyata kita nggak boleh sembarangan ibaratnya kayak serang kanan kiri. Jujur, saya yang melakukan take down sendiri. Saya udah tahu ada petang gini. Akhirnya nggak berani take down, udah tak take down sendiri. Tahu ya seperti itu. Iya, karena kalau nggak gitu nggak jelas ini bisnis. Buat apa kita kenalan di Facebook? Buat apa kita bangun sebuah kebersamaan penghasilan? Buat apa kita mengarah kepada sesuatu yang lebih baik kalau prosesnya juga nggak baik? Gitu. Menyenangkan sekali Om ngobrol-ngobrol kita sore ini. Siap. Tapi karena memang kondisinya sudah sangat sore. Oke. Iya. Ada closing statement Om Jum, silahkan untuk jaringan semua. Kalau saya bilang nggak closing ya. Kalau saya closing nanti takutnya afternoon tea-nya nggak ada lagi. Ini closing enggak untuk episode ini aja. Episode ini. Prinsipnya satu. Kalau Anda idle brands, maka niatkan dengan cara benar bahwa lolos brand itu tujuannya adalah mensukseskan 250 orang berikutnya. Nggak usah berpikir bebannya, syaratnya, tantangannya, enggak. Udah berpikir simple aja. Cara berpikir bahagianya adalah saya yang lolos brand karena ingin mensukseskan 250 orang di bawah saya. Udah itu aja. Caranya gimana? Kuantiti tadi, penuhkan 250 orang dulu yang mau disukseskan. Loh, Pak, kalau nggak mau sukses, nanti ada strategi quality. Tapi jangan sampai akhir Juni baru 250. Harusnya Februari lah. Ya, Februari. Idle brand ini udah closing 250 reseller semuanya di akhir Februari. Februari. Maret kesana tinggal pergantian antar waktu. Itu permintaan saya sore ini dengan seluruh Om dan Tante yang mungkin baru hari ini ya kita close up. Mudah-mudahan setelah ini semuanya langsung kembali ngegas Om
karena sudah mendapat wejangan dari Om Jum sendiri. Nanti Facebook saya hidup lagi kok. Oke. Ini kayak yang sangat ditunggu Om Jum. Oke, Ya. siap. Gitu. Terima kasih atas kebersamaannya Om Jum. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan harus ketemu lagi di episode berikutnya Om. Minggu depan kita ya. Insya Allah minggu depan. Nanti Siap. kumpulkan pertanyaannya. Ya, oke. Jangan lupa nanti bisa langsung ke Astrid kalau misalnya mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi oleh jaringan semuanya. Silahkan langsung bisa nanti Astrid tanyakan ke Om Jum dalam kesempatan yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore. Salam Just People.